Oke teman-teman, balik lagi dengan kami Aldi Purna, Yusipa dan Sri Sila. Nah di video kali ini dan ini juga sebagai video penutupan akhir tahun 2024 dan menjelang tahun baru 2025. Dan saya ucapkan selamat tahun baru, semoga tahun 2025 ini membawa segala kebaikan, kelancaran, dan Indonesia pastinya semakin maju dan berkembang. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu tentang praktik. Nah, di praktik ini menjadi praktik terakhir juga di semester ini. Mohon izin Pak. Oke. Dan ini tentang praktik relay, pengukuran relay dan pengujiannya. Nah, ini terdapat dua jenis relay ya. Ini relay, terus ini juga relay dengan gambar yang sama. Nah, bedanya kalau yang ini hanya relay saja. Maksudnya itu dia hanya terdapat sebuah koil dan terminal NC dan terminal NO. Sedangkan ini keduanya dia relay juga, cuma dia terdapat sebuah timer. Nih timer, jadi disebut relay timer. Nah timernya ini juga bisa gini, bisa kita atur ini di menit. Nah ini masih di menit, dan bisa kita atur dalam waktunya itu yang ini. Yang kedua seperti gini ya, seperti skrup putih. Ini buat mengatur satuan waktu dan waktunya. Coba saya atur yang ini, yang skrup sebelah kanan. Nah dia yang berubah satuan waktunya. Tadi kan menit, sekarang dia detik atau second. Detik, coba saya gini ya. Ini menit. Bisa terlihat kamera. Nah ini dia menit, saya putar ke arah kiri, dia second, ke arah kiri lagi dia hours, atau di sini ini tertera 10 hours atau 10 jam. Terus ini juga hours, ini jam, bisa kita atur jamnya mau jam berapa sesuai kegunaan, dan kembali ke menit. Nah ini juga bisa kita atur untuk waktunya dari 0 sampai 3 menit ya. 3 menit. Nah, bisa kita ubah ya, lihat ini. Nah, dia berubah menjadi 0 sampai 12 menit. Untuk satuannya mungkin saya pakai aja yang ini ya, yang second, biar tidak terlalu lama nanti mengujinya. Nah, ini 0.30, ini sampai 30 detik. Nah ini sampai 12 detik harusnya nih. Nah ini sampai 3 detik, dan yang ini sampai 1,2 detik. Nah dan kembali ke 30 detik. Nah untuk yang ini juga sama ya, sama juga kayak yang ini. Untuk tipenya, untuk mereknya dia kayaknya berbeda deh, sama Omron H3CR A8. Ini keduanya sudah terdapat timer, dan yang atas ini bisa kita pilih ya mode waktunya. Ini dia bisa dalam mode interval, one shot, terus itu apa lagi ya, kalau nggak salah itu dia ada delay on-nya dan ada delay off-nya. Kalau one shot on itu dia dari on terus to off. Sedangkan one shot off itu dia dari off terus ke on atau ke aktif. Nah, sebelum kita lanjut menguji ini, kita akan menjelaskan dulu cara kerja si rangkaian relay ini di papan. Next. Oke, teman-teman, kita udah berada di depan papan. Nah, beginilah rangkaian atau skematik dari relay timer. Dia sebenarnya sih relay kayak gini, cuma dia ada tambahan timernya. Nah di timer inilah dia
terdapat sebuah rangkaian mekanik yang menggerakkan si koilnya ini ya, atau si terminalnya ini 1 dan 8. Sedangkan ini dia hanya relay saja tanpa rangkaian timer. Nah, bila kita perhatikan di sini juga udah begini ya, dapat juga skema rangkaiannya, berapa tegangannya harus diberikan di AC ataupun di DC, dan harusnya juga berapa. Ini dengan arus 5 ampere dengan tegangan kerja 250 volt AC dan 30 volt DC. Dan untuk frekuensinya juga sesuai dengan listrik PLN, yaitu 50/60 Hz. Terus juga untuk label spesifikasinya ini sudah memakai IEC 60664. Jadi sudah aman, sudah safety. Dia dipakai di tegangan 4 kV atau 4000 volt. Dan ini juga terdapat juga gini apa namanya, kalau itu semacam safety gitu, kode safety IEC 255, IEC 950 dan EN 60950. Dan ini juga ada skema dan spesifikasi gininya, tegangan kerjanya. Nah, ini sama-sama dari produk Omron, cuma beda tempat pembuatan. Oke, kita lanjut ke papan. Ini sebenarnya sih cara kerjanya mirip seperti relay yang biasa, cuma dia itu ada tambahan timernya. Nah, ini bisa diberikan listrik AC ya, AC ataupun DC. Untuk AC-nya ini dia paling besar itu sih 250 volt AC atau 30 volt DC. Nah, nantinya kita akan ukur ya berapa sih resistansi dari koilnya ini, dan mengukur yang mana terminal yang short dan yang mana terminal yang open. Yang short itu dia artinya dia gini ya, tersambung antara satu atau berapa seperti itu. Dan juga relay yang ini juga sama, mengukur berapa nilai resistansinya dan mengukur juga terminalnya. Nah, cara kerjanya ini dia gini ya, berdasarkan prinsip medan magnet, yaitu yang disebut elektromagnetik. Nah, ketika saya pakai yang ini aja. Nah, ketika si koil ini dia koil ya. Ini koil. Nah, ketika koil ini dia dialiri arus AC 250 volt AC ataupun 30 volt DC, maka si koil ini dia akan membangkitkan sebuah gelombang medan magnet. Nah, dan magnet ini dia cukup kuat. Nah, karena dia sangat kuat medan magnetnya, dan dia menarik tuas atau terminal yang ini ya, yang tengah ini, dia berpindah ke arah kanan. Ini kan masih di arah kiri nih. Nanti kalau dia dikasih tegangan, dia akan pindah ke arah kanan. Jadi seperti itu prinsipnya. Ini dialiri arus AC atau DC, maka akan membangkitkan sebuah medan magnet, yaitu gelombang elektromagnetik yang menarik si terminal ini. Dia ditarik dan berpindah posisi dari 14 pindah ke 13, dan juga yang gini yang sebelahnya dari 8 ke 5 pindah dari 8 ke 6. Nah, untuk yang ini juga sama. Dia ketika dari arus AC atau DC, dia akan membangkitkan medan magnet yang menarik terminal yang 1 dari 4 ini dia pindah ke 3, dan 8 dari 5 ini pindah ke 6. Jadi seperti itu untuk skematik dari timernya. Nah, kita lanjut ke pengukuran. Nah, sekarang kita akan ukur ya untuk relay ini. Dan saya juga siapkan ya untuk tang ampere untuk mengukur arus mengalir ke koilnya, berapa dia
memakan daya saat dia kondisi standby atau tanpa beban. Dan ini juga saya siapkan bohlam sebagai indikator untuk mode waktunya nanti di relay timer yang ini. Dan kita akan butuh juga sebuah alat ukur multimeter digital. Dan ini tang ampere sekarang ini aja, pengukur harus aja, dan kabel jumper beberapa, dan yang terakhir obeng untuk mengubah modenya ini. Nah, bila kita perhatikan, kita play dulu ya untuk ini selektornya ini ke hambatan 2 kilo ohm saja. 2 kilo saja pakai, atau dalam multimeter analog kalian pakai aja yang kali 10 atau kali 1K. Oke. Nah, bila kita perhatikan di sini udah ada gini ya, tertera skematiknya. Nah, antara 2 dan 7 ini dia sebagai coil atau kumparan. Dan 8 dan 1 dan 8 ini dia sebagai terminal atau terminal yang bergeraknya, atau sebagai mekaniknya yang berpindah. Sedangkan 3, 4, dan 5, 6 ini dia sebagai terminal yang diam atau tidak bergerak. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, di bagian tengah ini dia ada untuk penomoran terminalnya. Nah, mungkin di kamera tidak gini ya, tidak terlihat. Ini coba bisa difokuskan. Nah, ini dia sebentar. Ini dia ini dia pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pin 1 itu dia dimulai dari gini ya. Dimulai dari depan. Bentar ya. Dia dimulai dari samping kanan. Ini dia area depannya ini. Area depan kalau nggak salah, area depan relay. Dan untuk pin satunya itu dia berada di samping kanan. Mungkin ini akan berbeda dengan relay yang lainnya. Bisa kalian lihat aja untuk penomoran pinnya, karena tiap merek atau tiap tipe itu dia kadang berbeda untuk tempat atau penomoran pinnya. Jadi di sini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita ukur yang pin antara 2 dan 7, yaitu mengukur resistansi dari coilnya ini. Berapa sih untuk nilai resistansinya? Saya cari dulu untuk pinnya ya. Untuk pin 1 dia ini. Nah, yang pin 7 dia ini. Pin 2 dan 7. Nah, sebentar. Salah pin kayaknya ini karena ini agak kecil ya gini ya untuk tulisannya ini. Dia itu ini 2. Nah, dia belum gini ya, belum terbaca, mungkin dia besar gini ya resistansinya. Oke, coba saya pakai aja yang 20 kilo. Nah, dia terbaca. Ini terbaca 6,910 ohm atau 6,91 kilo ohm. Jadi hampir 7 kilo ohm ya untuk resistansinya ini. Dan ini antara 2 dan 7. Dan kita lihat juga bahwa untuk pin 1 dengan pin 4 ini dia tersambung atau dia short. Dan juga untuk pin 8 dengan pin 5 ini dia juga short. Coba kita ukur ya. Ini pin 1 dengan, coba saya lihat, dengan 4. 1, 2, 3, 4. Ini 4. Coba sebentar. Oh ya, salah. Ini yang 1 ya. Maaf ya teman-teman, ini agak terjadi kesalahan karena emang sangat kecil sekali gamenya. Angkanya ini. Jadi perlu center atau tempat yang terang. 1, 2, 3, 4 dengan 4 ya.
Harusnya ini kalau normal ini dia sih tersambung nih. Tersambung, coba di P3. Nah, dia tidak terukur juga. Coba yang di sebelahnya itu nomor 8 dengan 5. 8 dengan 5. Ini 4 ini 5 ya. Sama juga. Dia tidak ada nilai. Sepertinya ini antara 1 dengan 4 dia kayaknya terjadi disconnect kayaknya nih, atau tidak terhubung secara penuh. Dan juga 8 dengan 5. Nanti untuk membuktikan kita akan ukur ya. Sekarang kita coba ukur yang relay yang ini. Relay timernya ini. Nah, untuk skema juga ada di gini di baliknya ini. Ini yang source, ini juga sama pin 2 dan 7, dan juga udah ada gininya ya untuk polaritas pemasangan kutub positif dan kutub negatif. Positif dan negatif kalau diberikan tegangan DC. Nah, coba kita ukur tegangan untuk pin 2 dan 7. Wah, ini juga sama, dia agak kecil gini ya tulisannya. 2 dan 7 ini ya. Dia diukur. Coba saya ubah ke selektor 2 mega ohm, karena kalau dia off itu dia tidak akan ini ya, tidak akan terukur kumparannya, karena dia terdapat sebuah delay atau timernya ini yang memutus terminal ke coilnya ini. Mungkin untuk ini coba aja kita cek saja yang terminalnya aja, yaitu 1 dengan 4. 1, 4. Jadi teman-teman, untuk mengukur relay timer ini kita harus gini ya, harus menghubungkan ke sumber tegangan. Nah, ini 1 dengan 4 dia gini ya, dia terhubung. Nah, dia terhubung. Nih saya muka ke dapur, dia ada nilai, dia terhubung ya, ada nilai 0. Coba saya pakai aja yang ini ya, mode buzzer. Kok gabungin? Saya pakai aja yang ini ya, yang 1 dengan 4 dia terhubung, dan 1 dengan 3 dia harus terputus. Nah, ini terputus ya, sesuai dengan skema yang di sini. Ini 1 dengan 3 dia terputus atau open. Sedangkan 1 dengan 4 dia short, ada terhubung. Dan juga 8 dengan 5 dia harus terhubung ya, dan 8 dengan 6 dia harus terputus. Coba ini agak gelap sih. Nah, ini 8 dengan 5. Nah, dia juga terhubung ya, tapi dia ada nilai yaitu 0,6 ohm. Tadi yang 1 ke 4 itu kan dia 0 ohm. Ini dia ada nilai 0,5 ohm. Coba yang 8 ke berapa nih? 6 ya. Dia terputus atau open. Oke. Jadi kalau begini dia masih dikatakan normal, atau untuk memastikan kita harus coba ya menghubungkannya ke listrik atau sumber tegangan listrik AC. Dan juga kita butuh kabel AC core untuk mencobanya. Si relay ini on, dia akan begini ya, terdapat indikator power di sini. Dan indikator untuk outputnya di outputnya. Nah, output yang dimaksud itu yang ini, yang pin 1 dengan 4 dan 3, dan juga 8 dengan 5 dan 6. Ini outputnya. Sedangkan untuk power itu kalau nggak salah dia untuk source ke kumparannya. Jadi ini masih jenis timer analog ya, dan banyak saya dapat bahwa timer analog ini dia lebih awet daripada timer digital, karena dia bekerja berdasarkan mekanik, jadi tidak berdasarkan data seperti timer digital. Nah, coba saya akan ngetes. Jadi untuk coil, ingat hubungkan ke pin 2 dengan 7. Jadi teman-teman harus mencobanya ini di tempat terang atau tempat yang ada pencahayaan supaya jelas nomornya terlihat.
Nah, biar lebih jelas, saya akan gini aja ya. Tak bandingkan aja. Sebentar, pin 7 tar mana nih? 2 dan 7 sebentar. Oke. Baik teman-teman, ini udah benar ya gini ya. Pemasangan nomornya, mungkin kamera bisa fokus ke sini, ke indikator yang ini, powernya ini. Saya akan coba gini ya, hubungkan ke simbol listrik. Nah, dia nyala hijau sebagai power on dan outputnya dia merah. Nah, ini yang dinamakan mode one shot dalam kondisi. Nah, ini yang dinamakan mode one shot off. Jadi dia dari off ya. Nah, power udah nyala, dari off ke on. Nah, nyala gini ya terminalnya. Mungkin untuk lebih memastikan, coba saya akan ukur ya. Ini mungkin pengukurannya agak ngeri-ngeri. Saya mungkin pakai aja yang ini ya, di pin 1 aja saya pakai ini. Pin 1. Nah, ini masih di mode ohm. 1 dengan 4 terhubung. Nah, terhubung ya. Coba saya ini hidupkan, coba bisa lihat kamera ke alat ukur. Nah, saya tancapkan, masih terhubung dan terputus. Nah, jadi gini ya, terdapat sebuah delay sedikit. Nah, dia terputus. Bisa difokuskan kamera, mungkin bisa sambil melihat juga gininya untuk indikatornya. Nah, saya cabut ya. Ini itu masih kondisi short atau terhubung antara pin 1 dengan 4. Saya tancapkan, dia masih terhubung. Ntar bunyi klik dan dia akan terputus 1 dengan 4-nya. Sedangkan untuk satu ketiganya dia akan terhubung. Nah, dia terhubung 3 dan 1. Saya cabut ya. Nah, dia terputus. Jadi seperti itu untuk cara kerja relay timer ini. Dia hanya terdapat sebuah timer ya untuk mendelay terhubungnya terminal 1 dan 8 ini ke terminal lainnya. Jadi dalam mode ini bisa kita coba saya gini ya, sambungkan sebuah beban aja biar teman-teman lebih paham. Jadi begitu saya mengukur coil kumparan pada relay timer dan relay ini juga. Mungkin untuk relay ini enggak akan saya bahas ya, karena ini sangat umum sekali. Dan yang baru saya dapat ini yang ini, relay dengan timer. Karena ini sebuah wawasan baru. Coba saya hubungkan. Jadi saya akan hubungkan aja ya antara pin 1 dengan 8. Oke. Sorry, 1 dengan 4 ya. 1 dengan 4 ya, 4. Nah, pin 8 ini saya akan hubungkan pin 4 ya. Saya akan hubungkan ke sebuah beban lampu bohlam. Nah, kan ini saya akan hubungkan ke sini ya. Nah, ini masih di mode gini ya, masih di mode A. Mode A. Bisa fokus kamera. Nah, ini yang masih di mode A. Jadi mode A ini dia ada dari kondisi off ke on dengan adanya delay atau waktu. Coba saya hubungkan ya.
Oke teman-teman, tadi gini ya, ada terjadi sedikit kesalahan. Jadi ini masih di mode A dia. Mode A ya. Mode A. Tadi kan dia masih nyala gininya lampunya. Nah, ternyata kami tadi sedikit salah masang kabel. Jadi karena minimnya cahaya, jadi nomornya ini dia agak kurang terlihat, dan ini udah kami rangkai sesuai dengan terminalnya ini. Coba saya tes ya. Nah, dari on ke off. Nah, dia dari on ke off. Jadi coba kita lihat di sini ya. Untuk timer relay timer dengan kode H3CR ya. Dia yang tipe A8. Ini nih A8. Dia A8, dia untuk fitur timernya itu dia terdapat 5. Jadi on delay yang A, terus yang B ini flicker off start, terus B2 ini dia flicker on start, terus yang E ini dia interval, dan yang J ini dia one shot. Coba kita pindah dari mode A. Yang mode A itu kan dia kan dari on delay dia. Jadi dia terdapat sebuah delay untuk menghidupkan si bebannya ini dari on ke off, atau sebaliknya dari off ke on, sesuai dengan terminalnya ini. Coba akan saya ubah ya untuk timernya. Kita cabut dulu untuk kabel AC cord-nya. Nah, ini dia udah di B2 ya. Sorry, harusnya ini yang B. Nah, ini dia udah di B. Sorry, ini masih di E ya. J, A, B2, E. Ini enggak ada yang B nih. Coba saya pakai aja yang B2 ya. Nah, ini udah di B2. Bisa dilihat kamera. B2 ya. Kalau B2 ini dia ada flicker on start. Nyalakan satu daya. Coba saya langsung coba aja. Nah, coba ya. Nah, dia delaynya itu dia agak cepat ya. Coba saya ubah saja ke dalam. Coba saya pakai yang 6 detik. Apakah berfungsi? Nah, dia yang tidak berfungsi. Coba saya tunggu aja. Nah, dia nyala. Jadi ini dia off, dari off ke on. Nah, dari off ke on. Untuk pinnya ini masih sama, saya hubungkan dari 1 ke 5. 1 ke 5. Jadi kalau di mode A ini kan dia on delay, buah lamanya ini dia menyala dari on ke off. On ke off ya. Coba saya ulang. Nah, yang A ya, yang A. Nah, dia dari on, tunggu 6 detik dan off. Oke, sesuai ya. Coba saya rubah lagi modenya ke B2. B2 ini kan dia dari off ke on. Nah, mungkin biar agak lama saya akan coba gini ya. Baca untuk delaynya ini ke 2 atau 3 lah. 3 detik. Ya. Nah, untuk flicker off start ini dia on off terus. On off terus ya. Tak terhingga dengan power yang masih berkedip.
Oke, jadi dia begitu untuk mode B flicker off star ini. B2 ya, flicker on star. Jadi dia dari off ke on, terus off dan kembali ke off. Terus sekarang kita coba yang E. Jadi untuk relay timer ini dia hanya terdapat 4 fitur timernya, yaitu yang A, B2, E dan J. Ini yang E ya. Nah ini yang E. Kalau E ini dia interval. Coba saya hidupkan. Interval. Oke, saya ulang. Interval. Oh, dia dari gini ya, dari off ke on. Dari off ke on. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir mode J. Mode J. Ini aja ya, bisa dilihat ke kamera. Nah, ini J. Kalau J ini dia one shot, coba. One shot artinya dia sekali blink. Nah, saya ulangi ya. One shot. Nah, dia sekali blink ya, nyala, on, off dan on kembali. Jadi seperti itu mode-mode dalam timer ini. Mode timernya. Nah, nanti kalau mau yang lebih lama, misalnya 30 detik, 30 menit, 1 jam, bahkan 10 jam juga bisa. Lalu hanya merubah saja ya untuk mode waktu dan waktunya saja. Jadi seperti itu untuk rangkaian relay timer ini. Nah, untuk jenis-jenis kerusakannya ini biasanya dia rusak antara timernya yang tidak bekerja atau tidak sesuai dengan waktu yang disetting, atau bagian core-nya juga bisa putus, atau juga bagian terminalnya itu dia miskontak atau tak ada hubungan yang seharusnya misalnya ini 1 dengan 4 terhubung, namun saat dicek dia tidak terhubung, artinya dia masih relay ini dia dalam kondisi rusak atau disconnect. Jadi seperti itu untuk jenis kerusakan pada relay timer ini. Sedangkan yang tadi ini kan kita coba ukur ya, coba ukur kan dia enggak terhubung antara 1 dengan 4 dan juga 8 dengan 5. Coba akan sekarang coba saya tes ya untuk memastikan apakah 1 dengan 3 itu dia terhubung saat diberi tegangan atau tidak. Oke, kita coba ini hubungkan ke listrik AC. Nah, ini saya hubungkan ke listrik AC inputnya. Nah, udah ya. Nah, tadi kan kita coba ukurkan antara pin 1 dengan ini 1 dengan 4 ya, 5 4 dia gak ada terhubung atau tidak ada nilai atau tak terhingga nilainya. Dan juga 8 dengan berapa nih? 6 ya? 6 juga sama, tak ada nilai. Yang seharusnya ini dia ada nilai, ada terhubung. Sorry ya, 1 dengan 4. Coba 1 dengan 4. Nah, ini
dan juga 8 dengan 5 juga sama. Coba kan saya tes relaynya, apakah dia akan terhubung antara pin 8 dengan 6 dan 1 dengan 3 di saat diberi tegangan. Oke, coba saya tes ya. Nah, bisa didengar bunyinya. Sebentar. Oke. Nah, wah, gak usah jam-jam nih. Nah, oke. Nah, dia bunyi, artinya dia si koilnya ini dia masih terhubung. Coba saya tes ya antara pin 1 dengan 3. Nah, dia terhubung, cuman dia ada nilai gini ya, nilai resistansi. Wah, agak terhubung sekarang nih. Ini dan juga sama ya, tidak terhubung. Jadi relay ini dia dikatakan kondisi gini ya, kondisi rusak bagian terminalnya. Mungkin dia putus atau entah terjadi disconnect di antara terminal dengan mekaniknya. Nah, ini dia nggak ada nilai. Seharusnya ini dia terhubung 1 dengan, nah dia ini terhubung dia, cuma dia dengan nilai yang sangat besar, yaitu 9,1 ohm. Ya, seharusnya itu dia 0 ohm. Jadi seperti itu untuk cara mengecek relay dan mengukurnya. Jadi relay ini dia dikatakan kondisi rusak. Kondisi rusak karena dia nggak ada hubungan 1 dengan 4 dan 8 dengan 5 saat kondisi tanpa tegangan, dan saat diberi tegangan juga sama, tidak ada nilai antara 1 dengan 3 dan 8 dengan 6. Jadi ini kondisi relaynya rusak. Dan ini untuk relay timer ini mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya. Mungkin kalau ada salah kata atau salah penjelasan mohon dimaafkan, atau bisa tulis revisinya itu di kolom komentar, akan saya gunakan sebagai perbaikan video-video di tahun berikutnya. Oke, sekian dulu video kali ini dan terima kasih.